Kedengaran nggak sih suaraku? Kedengaran, tapi kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau grup A yang akan mempresentasikan tugas fisika komputasi mengenai aplikasi dari persamaan diferensial parsial tentang perpindahan panas menggunakan metode finite difference atau metode beda hingga. Oke, sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Maulana Zarkasi dengan NIM 01181017. Kemudian ada rekan saya Dewi Astuti NIM 01181005 dan juga Kak Togar Kamilus Naibaho dengan NIM 01171030. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada outline pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama ada persamaan diferensial parsial, kemudian yang kedua ada perpindahan atau penjalaran panas, yang ketiga metode finite difference atau metode beda hingga. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, persamaan diferensial parsial, saya serahkan kepada Dewi Astuti. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk persamaan diferensial atau parsial ini sendiri merupakan persamaan yang memiliki suku-suku diferensial parsial. Dalam matematika dapat diartikan sebagai hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui dan merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas dengan turunannya melalui variabel yang dimaksud tersebut. PDP ini dapat digunakan untuk melakukan formulasi dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi-fungsi yang tidak diketahui dan dibentuk oleh beberapa variabel seperti penjalaran suara, panas, elektrostatika, elektrodinamika, elastisitas, dan lainnya. Kemudian bentuk PDP untuk persamaan Laplace yang akan kami aplikasikan menggunakan Skilab, yaitu berupa persamaan Laplace 2 dimensi, yaitu do kuadrat U, do X kuadrat, plus do kuadrat U, do Y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, untuk materi perpindahan panas akan disampaikan oleh Kak Togar. Silakan Kak Togar. Perpindahan panas, yaitu atau heat transfer, adalah ilmu untuk mengamati perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Energi tidak dapat diamati dan diukur secara langsung, sedangkan arah perpindahannya dapat diamati dan diukur secara langsung. Kemudian perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah dalam suatu medium, yaitu padat, cair, dan gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Oke, langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu metode finite difference. Nah, untuk metode finite difference ini merupakan metode beda hingga, yang merupakan metode yang merumuskan suatu persamaan fungsi kontinu menjadi persamaan yang hanya melibatkan operasi aljabar biasa yang bersifat iteratif. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan pada presentasi kali ini, yaitu menggunakan persamaan Laplace, nabla kuadrat U sama dengan 0, di mana nabla kuadrat itu merupakan do kuadrat do X kuadrat ditambah do kuadrat do Y kuadrat. Nah, di mana do kuadrat U yang memetakan X, Y, do X kuadrat ditambah do kuadrat U yang memetakan X, Y, do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian metode beda hingga ini itu bisa kita definisikan du dx sama dengan UI plus 1 min UI per delta X. Dan juga untuk yang order 2-nya, d kuadrat U do X kuadrat sama dengan UI plus 1 min 2 UI, J plus UI min 1 per delta X kuadrat. Nah, kita bisa di sini kita bisa definisikan U memetakan X, Y itu bisa kita misalkan sebagai UI, J. Nah, sehingga kita bisa misalkan
untuk yang persamaan Laplace kita yang atas tadi, D kuadrat U dx kuadrat sama dengan UI plus 1, J min 2 UI, J plus UI min 1, J per delta X kuadrat. Kemudian yang untuk D kuadrat U dy kuadrat sama dengan UI, J plus 1 min 2 UI, J plus UI, J min 1 per delta Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan tadi ke persamaan Laplace, di mana dihasilkan UI plus 1, J min 2 UI, J plus UI min 1, J per delta X kuadrat, ditambah UI, J plus 1 min 2 UI, J ditambah UI, J min 1 per delta Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan delta X kuadrat sehingga dihasilkan UI plus 1, J min 2 UI, J plus UI min 1, J plus delta X kuadrat per delta Y kuadrat dikalikan UI, J plus 1 min 2 UI, J plus UI, J min 1 sama dengan 0. Nah, di mana delta X kuadrat itu sama dengan delta Y kuadrat. Nah, sehingga didapatkan UI, J itu sama dengan UI plus 1, J plus UI min 1, J plus UI, J plus 1 ditambah UI, J min 1 dibagi dengan 4. Nah, selanjutnya untuk metode beda hingga itu ada dua teknik dalam menyelesaikannya, yaitu teknik iterasi Jacobi dan juga teknik iterasi Gauss-Seidel. Nah, untuk iterasi Jacobi ini merupakan teknik iterasi di mana kita menggunakan generasi sebelumnya atau memanfaatkan generasi sebelumnya. Kemudian untuk yang iterasi Gauss-Seidel itu memanfaatkan kedua generasi, yaitu generasi saat ini dan juga generasi sebelumnya. Nah, kita masuk langsung ke contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita ketahui sebuah plat logam yang tipis memiliki sisi bawah dan atas yang bertemperatur konstan yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian sisi kiri konstan 0 derajat Celcius dan juga sisi kanan konstan dengan nilai 100 derajat Celcius. Di mana dimensi plat logam ini berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 50 cm dan juga lebarnya 10 cm. Oke, langsung saja kita simulasikan ke si program Skylab. Di sini saya sudah ada program dengan iterasi Gauss-Seidel. Karena kita ketahui bahwasanya iterasi Gauss-Seidel itu merupakan iterasi yang cukup baik dan juga iterasi ini mendapatkan nilai yang konvergen lebih cepat dibandingkan dengan iterasi Jacobi. Oke, di sini kita lihat ada source code-nya. Untuk yang awal-awal ini kita masukkan masukkan mesh-nya, banyak mesh-nya, kemudian juga kita inputkan panjang dan juga lebarnya. Kemudian di sini ada kita definisikan dx, dy, x dan juga y-nya. Lalu di sini kita masukkan berapa syarat-syarat batasnya. Dengan syarat batas yang atas 0 derajat Celcius, yang bawah 0 derajat Celcius, yang sisi kiri 0 derajat Celcius, dan juga sisi kanan itu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian ini ada kita inputkan error yang kita inginkan. Di sini kita inputkan 0,0001 untuk errornya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke proses, masukkan rumus tadi iterasi Gauss-Seidel dan juga errornya. Sehingga nanti di sini kita dapatkan di iterasi berapa iterasi keberapa nilainya konvergen dan juga kita dapatkan plotting dari grafik distribusi panas tersebut. Oke, langsung saja kita disimulasikan, kita running. Oke. Nah, kita masukkan banyaknya mesh-nya itu M kali N-nya 30 dikali 30. Kemudian Y maksimum itu tadi lebarnya adalah 10 cm. Kemudian juga untuk yang panjangnya itu 50 cm. Sehingga kita running, kita dapatkan bagaimana grafik distribusi panas tersebut. Aduh, mohon maaf.
Oke, kita coba lagi. Oke, kita running. Masukkan tadi mesnya itu 30, kemudian 30, Y-nya itu tadi 10, dan juga X-nya 50. Nah, oke, kita lihat di sini hasilnya. Nilai pada distribusi panas ini konvergen pada iterasi ke 558 untuk iterasi Gauss-Seidel. Lalu kita lihat bagaimanakah grafik atau plotting distribusi panas tersebut. Lihat di sini. Sesuai dengan teori tadi ya, distribusi panas itu mengalir dari suhu tertinggi menuju suhu terendahnya. Dimana kita lihat di sini titik panasnya atau hotspotnya itu berada di sekitar rentangnya, itu adalah dimulai dari suhu ke 70 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian jika ditanya berapakah suhu pada titik tengah plat logam tersebut, kita lihat di sini. Ya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, titik tengahnya di sumbu Y itu 5, kemudian titik tengah di sumbu X itu 25. Sehingga saat kita tarik garis ke titik tengahnya, bertemulah di sini. Sehingga kita ketahui bahwasanya suhu pada titik tengah tersebut ialah sebesar di sini sekitar 25 derajat Celcius. Jadi seperti itulah untuk aplikasi distribusi panas menggunakan persamaan diferensial parsial dengan metode beda hingga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.